wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak penerus? Semoga kalian semua sehat-sehat dan masih tetap semangat ya. Nah, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Ayo, masih ingat tidak ya minggu lalu kita belajar apa? Ya, betul. Kita belajar tentang bilangan pecahan. Ada yang masih ingat tidak ya apa ciri-ciri dari bilangan pecahan? Iya, betul sekali, barakallah. Bilangan pecahan itu terdiri dari bilangan pembilang dan bilangan penyebut. Kemarin Ustazah sudah menyontohkan bagaimana menentukan nilai pecahan dari suatu gambar. Masih ingat kan ya? Nah, untuk hari ini kita akan menentukan nilai pecahan dari gambar yang sudah diarsir. Selanjutnya, tadi kita sudah tahu cara menentukan nilai pecahan itu masuk ke dalam pecahan biasa. Pecahan biasa itu contohnya kemarin sudah Ustazah tuliskan, yaitu ada 1/3, ada 2/4, ada 3/5, dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan pecahan biasa. Nah, setelah itu kita akan menunjukkan pecahan tersebut merupakan pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai yaitu pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Nah, sebelum kita membahas tentang menentukan pecahan yang senilai, di sini Ustazah akan menjelaskan bagaimana menentukan nilai pecahan dari suatu gambar yang sudah diarsir. Di sini Ustazah punya 3 contoh gambar yang sudah diarsir. Untuk gambar yang pertama, yaitu sudah ada 1 kotak yang diarsir dari 4 kotak yang ada. Yang diarsir menunjukkan nilai pecahan yaitu 1/4. Untuk gambar yang kedua, ada 2 kotak yang sudah diarsir dari 4 kotak yang ada. Yang diarsir menunjukkan nilai pecahan 2/4. Untuk gambar yang ketiga, yaitu dari 3 kotak yang sudah diarsir dari 8 kotak yang ada, yang diarsir menunjukkan nilai pecahan 3/8. Nah, sekarang kita akan menunjukkan pecahan yang senilai. Sebagai contoh, di sini Ustazah punya pecahan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Kita akan menunjukkan bahwa pecahan 1/2 itu akan sama dengan pecahan 2/4 dan juga pecahan 4/8. Sebelumnya kita siapkan dulu 3 lembar kertas yang berbentuk persegi panjang. Anggap selembar kertas itu sebagai 1 bagian yang utuh. Untuk 1 lembar kertas yang pertama, kita lipat dulu menjadi 2 bagian yang sama. Salah satu bagiannya kita arsir. Yang diarsir menunjukkan nilai pecahan 1/2. Untuk 1 lembar kertas yang kedua, sama seperti langkah yang pertama, yaitu kita melipat menjadi 2 bagian yang sama. Lalu dari lipatan yang pertama, kita lipat lagi menjadi 2 bagian yang sama. Yang diarsir menunjukkan nilai pecahan 2/4. Untuk 1 lembar kertas yang ketiga, dari langkah pertama dan langkah kedua, yaitu sama. Mula-mula kita lipat dulu menjadi
dua bagian yang sama panjang yang menunjukkan nilai pecahan 1/2. Untuk langkah yang kedua, yaitu menunjukkan nilai 2/4. Nah, untuk langkah yang terakhir, kita lipat juga menjadi dua bagian yang sama. Yang diarsir tadi menunjukkan nilai pecahan 4/8. Dari gambar di atas jelas bahwa 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8. Atau 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Selanjutnya kita akan membandingkan dua pecahan. Untuk yang pertama, jika kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama. Sebagai contoh, 3/5 dengan 2/5. Karena penyebutnya yang sama, kita tinggal lihat angka pembilangnya. Nah, dari angka pembilang tadi, kita bisa tahu dan kita bisa langsung membandingkan mana pecahan yang lebih besar dan mana pecahan yang lebih kecil. Untuk contoh di sini, bentuk perbandingannya yaitu 3/5 lebih besar dari 2/5. Untuk yang kedua, jika pembilangnya sama. Sebagai contoh, ada 2/4 dan 2/3. Nah, mula-mula kita tentukan dulu KPK dari penyebutnya. Selain dengan cara yang tadi, kita juga bisa menggunakan dengan cara silang. 2 dikali 3 per 4 kali 3, selanjutnya 2 kali 4 per 3 kali 4 yang akan menghasilkan 6/12 dan juga 8/12. Untuk nilai perbandingannya yaitu 6/12 lebih kecil dari 8/12. Untuk yang ketiga, jika pembilang dan penyebutnya tidak sama. Untuk langkah-langkahnya sama dengan poin yang kedua, yaitu bisa kita mengetahui KPK-nya atau bisa menggunakan dengan cara silang. Dan hasil perbandingannya yaitu 15/20 lebih besar dari 8/20. Nah, setelah kita tahu bagaimana menentukan pecahan yang senilai dan bagaimana membandingkan kedua pecahan, ini Ustazah punya tugasnya ya, yang harus kalian kerjakan dan salin di buku tugas kalian masing-masing. Tetap semangat dan sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.